Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Hadis rawahul Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mari kita awali kajian ini dengan mengingat kembali apa yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa kana rajulun nasraniyan fa aslam. Ada orang dari Bani Najjar, awalnya dia Nasrani, tidak disebutkan memang namanya dalam hadis ini. Ada seorang Nasrani kemudian dia berislam. Qara al-Baqarah wa Ali Imran wa kana yaktubu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berislam, dia pernah membacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau dulu istilah membaca itu bukan membuka mushaf, otomatis dia hafal. Dan kemudian orang tersebut pun menuliskan wahyu di setiap kali turun wahyu. Wa kana yaktubu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah kemudian yang menuliskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya kemudian dia menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Orang Nasrani masuk Islam, kemudian menjadi penulis wahyu, bahkan hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi kemudian dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menegaskan, "Tsumma 'ada nasraniyan." Tapi kemudian orang tersebut pun murtad dan kembali memeluk Nasrani, kembali menjadi Nasrani, kembali bersama kawan-kawannya yang Nasrani, murtad. Setelah itu dia menebarkan isu wakal. Dikatakan dia pun kemudian mengatakan, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad itu tidak tahu apapun kecuali yang aku tuliskan untuknya. Subhanallah, ini fitnah betul.
Jadi seakan-akan pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terbatas pada apa yang dia tuliskan. Kalaulah dia tidak menuliskan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apapun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fa amatahullah. Sengsaranya adalah di saat orang yang murtad ini kemudian dia ucapkan, Muhammad itu tidak tahu apapun kecuali apa yang aku tuliskan. Allah setelah itu mematikannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah orang mati ini, setelah orang ini mati, fadafanu, maka kawan-kawannya Nasrani pun bergegas untuk menguburkannya. Digali kuburnya, dimasukkan mayatnya, ditutup itu tanah. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Wa asbaha wa lafadhathul ard. Setelah dikubur, ditutup itu tanah kuburnya, keesokan harinya seakan bumi memuntahkan mayat tersebut dan mayat itu berada di atas kuburnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan cerita sinetron Indosiar. Biasanya ada cerita sinetron azab Allah atau azab apa. Ini hadisun sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keesokan harinya setelah mayat itu dikuburkan, berada di atas kuburnya. Apa kata kawan-kawannya Nasrani? Hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi. Ini mesti tindakannya dan perilakunya Muhammad dan kawan-kawannya. Li'annahu irtadda minhu. Karena kawan kita ini sudah murtad dari agama Muhammad. Maka setelah itu kawan-kawannya Nasrani itu pun menggali lagi itu kubur lebih dalam. Maksudnya apa? Biar tidak dikeluarkan lagi mayatnya. Dikubur lebih dalam, dimasukkan itu mayat, ditutup itu kuburnya, ditinggal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hari selanjutnya dikisahkan bahwa wa asbaha wa lafadhathul ard. Keesokan harinya kembali lagi mayat ini berada di atas kuburnya, seakan bumi memuntahkannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sama tindakan kawan-kawannya yang Nasrani itu kemudian tetap mengatakan hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi. Ini mesti tindakannya Muhammad dan kawan-kawannya. Maka digali lagi lebih dalam. Wa atharu wa a'maku mastata'u. Digali itu kubur lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam semampu mereka. Sehingga dalam fikiran akal sehat mereka tidak mungkin lagi ini mayat dikeluarkan. Ini sudah dalam betul ini tanah kuburnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa yang terjadi ternyata sama. Wa asbaha wa lafadhathul ard. Kembali untuk ketiga kalinya mayat ini keesokan harinya berada di atas kuburnya. Na'udzubillah. Seakan bumi tidak mau menerima itu mayatnya. Baru setelah kejadian ketiga kalinya ini kawan-kawannya pun yakin ini mungkin, ini pasti sudah. Pasti bukan tindakan manusia. Buat apa orang datang gali kubur? Kita sudah menggali betul terlalu dalam, sudah dalam betul ini kubur kita gali, kita masukkan mayatnya, tapi kok tetap saja berada di atas kuburnya keesokan harinya. Maka kawan-kawannya itu pun yakin ini bukan lagi tindakan manusia. Maka mayat itu pun ma'asyiral muslimin hafizakumullah dibiarkan berada di atas kuburnya dan tidak dikuburkan lagi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Kita lihat begitu akidah dan keyakinan yang ada di setiap kita. Kita wajib selalu menjaganya. Jangan sampai lengah betul dalam menjaga anugerah terbesar Allah dalam wujud keimanan, dalam wujud ketauhidan. Karena sebelum kita menemui ajal atau sebelum Allah memanggil kita, apapun bisa terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi sekretaris beliau sallallahu alaihi wasallam, hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, menuliskan wahyu, otomatis kedekatannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lama. Tapi bisa saja kemudian karena keraguan-raguannya dalam keimanan, terus kembali ke kawan-kawannya yang Nasrani, ngobrol ini, ngobrol itu, diskusi ini, diskusi itu. Dalam satu waktu dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang lain dia kembali bergaul dengan kawan-kawannya Nasrani. Akhirnya kemudian murtad. Yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran saja bisa murtad, apalagi yang cuman hafal juz amma. Iku yo sik lali-lali ya. Masih nyampur-nyampur ayat, ketukar ini itu, bacaannya kurang pas. Ini yang hafal Al-Baqarah Ali Imran, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu masih ada potensi untuk murtad. Dan dia ini juga sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang bukan siapapun, tidak pernah hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hidup bersama Nabi, dekat bersama Nabi, mengiringi Nabi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuliskan wahyu di setiap kali turun, murtad. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ini menjadi pembelajaran besar bahwa keimanan yang ada pada diri setiap hamba, termasuk kita, bisa saja kemudian dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dan dikunci hati kita, sehingga kemudian kita tidak lagi yakin dengan keimanan yang kita miliki, dan na'udzubillah kemudian murtad. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari kita berupaya betul menjaga iman yang sudah Allah berikan. Ini anugerah terbesar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan dengan berbagai macam upaya untuk menjaga ini iman tetap ada. Bagaimana caranya? Tentu banyak. Dan salah satunya adalah apa yang akan kita kaji hari ini, yaitu dengan selalu melafadzkan kalimat tauhid, dengan selalu istiqamah mengikrarkan lafaz la ilaha illallah. Tapi tentu tidak sekedar lisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di artikel ini di halaman yang kedua, hadis yang paling bawah, di situ ditegaskan bahwa fa innallah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguh Allah itu mengharamkan neraka bagi mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di saat mengucapkan itu hanya wajah Allah dan keridhaan Allah lah yang dia harapkan.
Jadi betul-betul lafaz itu mendarah daging, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul hati itu meyakini. Dan kemudian nilai-nilai itu tertanam. Sehingga setiap keyakinan dan tindakannya itu dibangun di atas dasar la ilaha illallah. Karena ada berapa banyak orang zikir la ilaha illallah ratusan setiap hari, bahkan ribuan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kedukunnya masih rutin. Jimatnya masih nempel. Ritual buang, ma'asyiral muslimin, bunga-bunga, sesajen, kemenyan, itu masih dilakukan. Masih belum yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih meyakini bahwa selain Al-Quran ada kitab yang lain yang bisa dijadikan dasar hukum atau bisa dijadikan pedoman hidup. Sehingga yang disampaikan bukan Al-Quran lagi, tapi ayat dari ayat-ayat Injil. Atau yakin bahwa Injil itu adalah firman dari Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada banyak orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kemudian karena hanya terbatas pada lisan, maka kemudian tidak membekas betul. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari kita ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan. Karena dia adalah afdolul zikri. Ini adalah salah satu dari zikir yang dia merupakan zikir terbaik. Cara mengingat Allah terbaik adalah dengan lafaz la ilaha illallah. Apa dalilnya? An Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang paling atas di halaman yang pertama, dari Jabir radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri, zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Mengapa dia disebut dengan zikir terbaik? Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, betul, di saat itu kita betul-betul mentauhidkan Allah. Tapi di saat yang sama, la ilaha illallah juga bermakna tasbih. La ilaha illallah juga bermakna tahmid. La ilaha illallah juga bermakna takbir. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, seakan kita mengucapkan subhanallah, seakan kita mengucapkan alhamdulillah, seakan kita mengucapkan Allahu Akbar. Tiga makna pemujaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini bergabung dalam satu lafaz afdhalul zikri, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka lafaz ini betul-betul memiliki keutamaan dan fadilah yang besar. Bagaimana mengucapkannya? Ada banyak redaksi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita melafazkan la ilaha illallah, tidak mesti harus dengan lafaz la ilaha illallah. Tapi ada lafaz dan redaksi-redaksi tertentu yang tentu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dilafadzkan di momen-momen tertentu dengan redaksi tertentu dengan keutamaan tersendiri. Pertama, ada jaminan kebaikan-kebaikan dan berlimpah itu kebaikan di saat kita mengucapkan la ilaha illallah
dalam redaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis muttafaqun alaih, ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah dengan redaksi seperti ini, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari dia ucapkan itu zikir 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus diulang dengan penuh keyakinan tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya tiada sekutu yang dia miliki, miliknya lah segala bentuk kerajaan, miliknya lah segala bentuk pujian, dan dialah berkuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Diulang 100 kali dalam satu hari. Ya boleh dicicil lah, karena kalau sekali duduk bisa jadi sekitar 45 menit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau sekali duduk bisa 45 menit. Itu kalau kita baca 100 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari. Apa kebaikan yang kita dapatkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu adlu ashri riqab, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang nilainya seakan dia membebaskan 10 hamba sahaya. 10 hamba sahaya itu mahal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hamba sahaya wallahu alam, karena kita belum pernah hidup dalam masa perbudakan, tapi dia lebih mahal daripada Nmax, lebih mahal daripada Aerox, lebih mahal, bisa jadi 50 juta lebih. Itu sekali 10. Allah, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan, itu pun ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatatkan untuknya 100 pahala kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa kemaksiatan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan semenjak pagi dia itu sampai datangnya petang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan lafaz-lafaz zikir la ilaha illallah dengan redaksi-redaksi yang hampir mirip ini, dengan keutamaan-keutamaan yang berbeda, itu ada pada apa yang sudah kita amalkan sebenarnya. Dan setiap kali zikir dengan redaksi yang di situ ada penekanan la ilaha illallah, pasti Allah janjikan kemuliaan yang besar. Sebagaimana kalau kita masuk pasar, apa yang kita baca Bapak Ibu di saat kita masuk pasar? Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Man dakhala as-suq faqal, orang-orang yang di saat masuk pasar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada bedanya sedikit. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu.
biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar membaca zikir dengan lafaz yang isinya la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini? Kataba lahu alfa alfi hasanah. Allah catatkan untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapuskan darinya 1.000.000 kemaksiatan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Dan Allah angkatkan untuknya 1.000.000 derajat kemuliaan. Bahkan diriwayat yang lain, wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rugi betul kita keluar masuk pasar, kita tinggalkan zikir yang sangat simpel, mulia dengan fadilah yang besar karena di dalamnya ada ikrar tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang pertama tadi zikir-zikir dengan la ilaha illallah dengan berbagai macam redaksi, ada kebaikan dan fadilah yang berlimpah. Sebagaimana kalau kita zikir pagi, zikir petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ada lafaz la ilaha illallah. Setiap kali ada zikir yang berisikan lafaz la ilaha illallah, disitulah kemuliaan dan fadilah yang besar Allah siapkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Keutamaan yang kedua, setelah Allah berikan kelimpahan fadilah, limpahan kebaikan, keutamaan yang kedua adalah dijamin terbebaskan dari neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kumandang azan, di saat muadzin melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap untuk muadzin, kharajta minan nar, engkau dijamin terbebas dari neraka. Tapi tentu dengan keyakinan betul bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan itu bukan hanya untuk muadzin. Makanya kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jikalau engkau mendengarkan azan dikumandangkan, maka ucapkanlah persis seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Maka di saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kharajta minan nar, engkau terbebas dari neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah kebaikan banyak Allah limpahkan, ada jaminan terbebasnya kita dari neraka. Tentu kalau sudah dijamin terbebas dari neraka, Allah akan menjaga keimanan ini. Allah akan menjaga kita untuk selalu menjaga keimanan ini, sehingga kemudian kita tidak mengikuti jejak orang tadi. Memang tidak disebutkan namanya dalam hadis itu, cuma disebutkan rajulun min Bani Najjar, orang Nasrani dari Bani Najjar yang berislam jadi sekretaris Nabi kemudian murtad.
Dan ketika kita mengamalkan betul zikir la ilaha illallah, kharajta minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau terbebas dari neraka. Maka jalan hidup kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melafadzkan itu dengan penuh nilai dan makna. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Keutamaan yang ketiga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang yang di saat menjelang kematiannya, karena pengalaman hidupnya, karena selama ini yang dijalaninya selalu bernilaikan la ilaha illallah, ibadahnya dibangun di atas la ilaha illallah, muamalahnya dibangun di atas la ilaha illallah, ucapannya selalu terhiasi la ilaha illallah, maka di saat mati pun kemudian Allah izinkan dengan mudahnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Pada keutamaan yang keempat, ternyata bukan hanya dijamin masuk surga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ternyata juga diberikan kebebasan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Kita lihat hadis yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Isa hamba Allah, wa ibnu amatih, dan anak dari hamba Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa ruhum min, dan roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, wa annal jannata haqq, dan kemudian kita bersaksi bahwa surga keberadaannya adalah merupakan sebuah kebenaran, wa annan nar haqq, dan keberadaan neraka itu benar adanya. Maka ketika kita mengikrarkan lafaz tauhid la ilaha illallah dengan redaksi ini, kita yakin betul Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Rasulnya. Kita yakin betul tiada Tuhan kecuali Allah. Kita yakin betul Isa yang dianggap Tuhan oleh orang lain itu hanya hamba Allah, utusan Allah, dan roh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Kita yakin betul, kita ucapkan itu betul, nilainya terpatri betul dalam setiap tindakan kehidupan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati tsamaniyah syaa, dari 8 pintu surga terserah dia. Allah berikan kebebasan untuk memasuki surga itu dari 8 pintu surga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari kita betul-betul amalkan ini zikir la ilaha illallah dengan lafaz redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena selain kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan, kita terbebas dari siksa neraka, dijamin surga, dan diberikan kebebasan untuk masuk surga dari pintu manapun. Dan yang pasti kemudian iman ini tetap terjaga. Na'udzubillah, jangan sampai kita murtad ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jangan sampai iman dan akidah ini yang ada sudah pada diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu, atau ada yang perlu ditegaskan, atau ada yang perlu ditambahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata la ilaha illallah itu saya yakin bahwa itu seluruh nabi dari Nabi Muhammad itu mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaan saya, kenapa kata la ilaha illallah kok tidak diyakini dengan umat-umat yang katakan umat-umat Nabi Musa dan Nabi Isa itu kok tidak diamalkan kepada mereka? Kenapa tidak diamalkan kepada mereka? Masih sama. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya nilai yang dibawa adalah la ilaha illallah. Selalu itu yang disampaikan. Nabi Nuh alaihi salam juga menyampaikan la ilaha illallah. Setiap nabi rasul menyerukan kepada kaumnya untuk la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena iman itu mahal, maka Allah berikan betul kepada hamba-hamba pilihan. Ketika seorang hamba ragu karena mungkin sudah terpengaruh dengan kondisi selama ini, sudah meyakini tentang kekuatan-kekuatan lain yang ada sebelum datangnya dakwah tauhid. Ketika diajarkan tauhid kemudian tertutup sudah pintunya, atau terbuka sedikit tapi dia mendustakan, atau dia yakin tapi kemudian tidak mengimaninya. Sebagaimana Fir'aun itu yakin betul Allah itu ada, yakin betul itu yang mendatangkan wabah dalam wujud kodok, yang mendatangkan wabah dalam wujud belalang, yang menjadikan sungai Nil itu berdarah. Yakin itu Tuhannya Musa. Makanya kemudian Fir'aun datang ke Musa. Tapi kemudian ada banyak motif-motif yang membuat hati ini tertutup. Atau bahkan kemudian karena seringnya dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung mengunci sudah. Makanya kemudian Allah katakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang dengan perilaku-perilaku sebelum ayat tersebut, ayat-ayat sebelumnya mengisahkan bagaimana orang-orang yang mengaku iman tapi padahal dia tidak beriman. Ketika di hadapan orang-orang beriman dia mengaku dia beriman, tapi ketika kembali ke kaumnya dia cuma mencemooh orang-orang yang beriman. Dia mendatangkan hal-hal yang baru, ragu dengan keimanan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Akhirnya apa? Allah tutup itu hatinya dan kemudian menjadi summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka sebenarnya dakwah tauhidnya sama. Setiap nabi dan rasul mengajarkan itu, tapi respon dari setiap hati yang diajak untuk bertauhid itu yang berbeda.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada motif ekonomi yang membuat orang enggan beriman. Kalau sekarang ini sudah model orang takut menyampaikan Al-Quran, karena kalau menyampaikan Al-Quran nanti dianggap radikal. Makanya pejabat-pejabat tertentu sekarang cenderung mengucapkan Injil sudah yang dijadikan dalil, biar kemudian dianggap, oh ini tokoh yang toleran, ini tidak radikal ini. Ada motif apa sehingga kemudian meyakini kitab lain selain Al-Quran bisa dijadikan pedoman hidup? Hal-hal seperti itu yang selalu berulang dalam setiap sejarah kehidupan manusia ketika didakwahkan la ilaha illallah. Maka ada yang kafir, ada yang beriman. Dan insya Allah setiap umat diserukan untuk la ilaha illallah. Enggih. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya tanya. Nggih. Beberapa hari kemarin kita itu dari masjid takziah. Terus putranya cerita beberapa menit atau jam sebelum bapak itu kan lewat video call gitu, bapaknya kan sudah mengucap kalimat itu berhari-hari lewat. Tapi anak itu maksa lewat itu untuk mengucapkan astagfirullah di istighfar. Bahkan itu berita sempat ngomong kata-kata yang lain minta sesuatu. Nah itu hukum ini gimana anak sebenarnya? Padahal ini jelas semua apa berarti akhir kalimatnya sebelum meninggal Allah kan dikatakan masuk masuk neraka. Itu dipaksakan itu istighfar. Itu gimana? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini terjelas betul bahwa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Secara redaksi yang terucap afdolnya adalah la ilaha illallah. Maka siapa yang meninggal dengan ucapan ini surga jaminannya, karena tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah di tengah tekanan sakaratul maut yang ketika itu syaitan datang dari sisi kanan, sisi kiri, belakang, depan untuk menipu dia agar dia kemudian mata nasranian atau mata yahudian atau mata la yu'minu billah. Syaitan itu akan berebut untuk membisikkan kepada orang yang mendekati ajalnya untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka mahal betul. Cuman bagaimana ketika orang meninggal tapi yang terucap bukan la ilaha illallah, ketika maknanya sama. Dia bisa jadi mengucapkan subhanallah, tetap ada nilai la ilaha illallah di situ. Dia bisa jadi mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Dia tetap meyakini bahwa ada Allah, tempat dia meminta ampun. Yakin Allah lah zat satu-satunya yang sudah menciptakannya dan akan kembali kepadanya. Mungkin yang terucap bukan la ilaha illallah, tapi yang terucap alhamdulillah atau Allahu akbar atau astaghfirullah. Maka itu masuk. Tidak masalah. Tapi memang yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tapi zikir-zikir yang lain yang semakna dengan ikrar tauhid, pengagungan terhadap Allah, pemujaan terhadap Allah, dia masuk dalam kategori hadis ini insya Allah. Tapi kalau setelah itu ada ucapan yang berbeda, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kemudian menerima segala bentuk amal kebaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa kita amalkan sehingga Allah selalu menjaga keimanan yang sudah dianugerahkan kepada kita ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.